Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Marilah bersama-sama panjatkan tahmid. Agak berat badan menjadi banyak konsentrasi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Marilah bersama-sama panjatkan puji syukur kita karena telah memberikan kepada kita nikmat sehat. Mudah-mudahan kita diberikan nikmat sehat lahir dan batin, jaga kenikmatan nikmat iman kita dan juga kekuatan hingga kita dapat beristiqomah hingga akhir hayat kita nanti. Selamat bersalam, marilah sama-sama kita menjadi tujuan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, para nabi dan nabiin. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama awali kajian kepada pagi ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kajian kita oleh Ustaz Heru dengan hadis ke-14 Ustaz ya. Hadis Arba'in Nawawi pada beberapa Ustaz. Masih bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummat ukhrijatin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb yang memberikan kita 5 nikmat di pagi hari ini, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat masih dimudahkan langkah kaki kita untuk menuju masjid yang insyaallah Allah ridhoi. Salam dan salam mari kita limpahkan pada putusana kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah berpesan pada kita semuanya bahwa ahabba bilad ilallahi masajiduha, bahwa tempat yang paling Allah cintai adalah masjid. Wa abghadu bilad ilallahi aswaqiha, dan tempat yang paling Allah benci adalah pasarnya. Ya. Kesalawat dan salam mudah-mudahan tercurah juga kepada sahabat beliau, pada keluarga beliau, dan pada kita semuanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan pembahasan kita yang lama tertunda ya, Pak Nandang ya. Berapa tahun Pak Nandang? Yang lama tertunda terkait dengan pembahasan hadis Arba'in An-Nawawi. Sekarang kita sudah masuk ke pembahasan hadis ke-14. Saya sudah share ya Bapak Ibu ya. Terkait dengan kesucian darah seorang muslim. Saya bacakan hadisnya an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damul mar'i muslim illa bi ihda thalas. Athayyibu zani wa nafsu bin nafs wa tariku lidinih al-mufariqu lil jamaah. Rawahul Bukhari wal Muslim. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa tidak halal darah seorang muslim kecuali karena satu dari 3 sebab. Yang pertama, orang yang thayyibuz zani, orang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Kemudian yang kedua, an-nafsu bin nafs, itu jiwa dengan jiwa, maksudnya orang yang membunuh jiwa. Kemudian tarikul lidinihi al-mufarriqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin.
Hadis ini terdapat di dalam kitab Bukhari, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat mulia yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita pernah bahas ya di beberapa pertemuan sebelumnya terkait dengan Ibnu Mas'ud. Tapi tidak ada salahnya kalau kita mengulangnya kembali. Ya. Bahwa Ibnu Mas'ud adalah termasuk as-sabiqun al-awwalun, sahabat yang awal-awal masuk ke dalam Islam. Awal-awal masuk ke dalam Islam. Dan dia juga merupakan salah satu pembantu Rasulullah. Rasulullah itu punya beberapa sahabat yang membantu aktivitas sehari-harinya. Ada Ali, nanti di Madinah ada Anas bin Malik, ada Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Abbas dan yang lainnya. Banyak yang biasa membantu Rasulullah untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ada Zaid, ya, dan salah satunya adalah Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud dikatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, jika engkau ingin mengetahui bagaimana Al-Quran itu dibacakan di awal turunnya, ya, maka dengarkanlah tilawahnya Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud ini Pak, tilawahnya indah sekali. Ya, Rasulullah itu kalau mendapatkan wahyu dari Jibril kemudian dibacakan kepada beliau, maka tilawahnya itu hampir sama dengan tilawahnya Ibnu Mas'ud. Rasulullah itu sering meminta Ibnu Mas'ud untuk memperdengarkan bacaan Qur'annya. Ya, ini luar biasa Ibnu Mas'ud. Kemudian di zaman pemerintahan Umar bin Khattab itu datang seseorang dari Kufah yang mengatakan bahwa melaporkan bahwa wahai Umar, wahai Khalifah, ada seseorang yang beri banyak catatan di dalam Al-Quran. Maksudnya memberikan keterangan. Umar berdiri, ya, seraya marah gitu. Oh, ada berani orang memberikan keterangan-keterangan di dalam Al-Quran. Orang itu siapa gitu ya? Maka dikatakan siapa orang itu? Itu Ibnu Mas'ud, Abu Abdurrahman. Oh, kalau itu Mas'ud yang memberikan keterangan-keterangan terkait dengan Al-Quran, maka beliau memang ahlinya. Beliau memang pakarnya. Ya, nah ini luar biasa. Dan Ibnu Mas'ud termasuk ahlu suffah. Orang yang tidak memiliki keluarga di Madinah, tidak memiliki tempat tinggal. Ya, dan dia tinggal di Masjid Nabi. Ya, jadi Masjid Nabi itu Pak, banyak sekali ulama-ulama yang lahir di sana. Ya, dan para ahli sufa selain mereka ulama, mereka juga para mujahidin. Mereka yang paling mudah digerakkan untuk melakukan ekspedisi atau untuk diajak berperang bersama Rasulullah. Ya, itu ahli sufa. Dan Ibnu Mas'ud itu meninggal di usia 60 tahun di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini tentu saja memiliki kaitan dengan hadis sebelumnya. Jadi sekali lagi hadis Arba'in An-Nawawi ini tidaklah disusun oleh Imam Nawawi kecuali berurut dan ada maksud di dalamnya. Sebelumnya di beberapa bulan sebelumnya kita pernah membahas sebuah hadis, di hadis yang ke-13 bahwa Rasulullah pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbul li akhi ma yuhibbu li nafsi. Bahwa tidaklah atau tidak sempurna seorang muslim jika dia tidak mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi hadis sebelumnya itu terkait dengan bagaimana kita seorang muslim harus mencintai saudara kita sesama muslim. Ya. Jadi fondasinya dibangun dulu, pemahamannya dibangun dulu. Kalau sudah dibangun pemahamannya bahwa seorang muslim itu tidak boleh menyakiti muslim yang lainnya, walaupun hanya dengan tatapan mata, kita pernah bahas itu. Jadi kalau tatapan mata saja tidak diperbolehkan untuk menyakiti, apalagi lisan, ya, apalagi tindak tanduk kita, apalagi kalau sudah mulai menyakiti fisik. Nah itu luar biasa tuh Pak. Ya. Dan di hadis yang ke-14, hadis yang akan kita bahas ini, bolehlah kita mencintai seorang muslim. Ya, tapi kalau muslim tersebut melanggar 3 hal, maka halal darahnya. Yang pertama, dikarenakan dia sudah menikah dan dia berzina, maka halal darahnya. Dia. Kemudian yang kedua adalah dia
membunuh jiwa atau membunuh seorang muslim, maka halal darahnya dia. Kemudian yang ketiga, dia murtad dari agama Allah. Hadis ini kelihatannya keras, Pak. Tapi beginilah Islam. Kalau kita mau udkhulu fis silmi kafah, masuk ke dalam Islam secara kafah, ya hadis ini harus diterapkan. Ya, tapi tidak bisa di pemerintahan kita, karena pemerintahan kita itu menganut hukum positif yang bersumber dari KUHP buatan Belanda. Ya, tapi kalau hukum kita berlandaskan Islam, maka insya Allah yang ini diberlakukan. Terlihat memang kejam, ya. Tapi Rasulullah pernah bersabda di dalam hadisnya, khuzu'ani. Jadi ambil dariku. Semua kata Rasulullah yang dariku ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau hari ini kita masih belum sempurna menerapkan syariat di dalam pemerintahan kita, maka tugas kita adalah tidak boleh melupakannya. Itu tetap harus dipelajari. Kemudian yang kedua, berusaha untuk menegakkannya dengan cara-cara yang ma'ruf tentu saja. Ya, bukan dengan cara-cara yang ekstrim, bukan seperti itu. Ya. Dan Ibnu Hajar Al-Haythami, seorang ulama masyhur di zaman dahulu, mengatakan hadis ini merupakan kaidah yang penting karena berkaitan dengan perkara yang paling penting, yaitu darah, ya, atau nyawa. Di dalamnya dijelaskan mana yang halal dan mana yang tidak. Asal hukumnya adalah dilindungi. Jadi seorang muslim itu, dia itu menjadi individu yang bebas dan terlindungi. Hatta sekalipun tidak ada negara yang melindungi dia, saat seorang muslim itu ada dan hidup, maka Allah dan Rasulnya melindungi dia. Ya. Secara logika pun demikian, karena fitrah manusia adalah tetapnya terpelihara bentuk ciptaan dalam kondisi sebaik-baik bentuk. Jadi Ibnu Hajar Al-Haythami sedang ramai, Pak, di YouTube nih, terkait dengan bagaimana melogikakan sesuatu. Dan Ibnu Hajar Al-Haythami mengatakan bahwa hukum terkait dengan darah ini itu mampu diterima oleh logika. Karena apa? Karena manusia adalah sebaik-baik ciptaan Allah, tidak boleh dirusak. Karena dia adalah sebaik-baik ciptaan Allah, maka harus dijaga. Ya. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa ini cuman zina doang kok sampai dibunuh. Kalau orang sana, orang barat, Pak, yang menghalalkan zina, menganggap seperti ini kan biasa saja gitu. Biasa saja. Tapi buat kita seorang muslim tidak. Ya. Karena manusia adalah sebaik-baik bentuk ciptaan Allah, maka tidak boleh peri kehidupannya itu sama dengan hewan. Kalau hewan melakukan aktivitas hubungan seksnya di mana saja, Pak, tanpa ada ikatan apapun. Ya. Sedang heboh kan? Kota Tangerang ini kena musibah, Pak, ya. Kota akhlakul karimah. Pesantrennya banyak, ada ulama nasional, majelisnya banyak. Ya, tapi kemarin kena juga. Yayasan Yatim Piatu ternyata pengelolanya LGBT. Yang dipilih anak-anaknya yang ganteng-ganteng. Banyak korbannya. Dan diajarkan di sana bahwa tidak apa-apa menyukai sesama jenis. Wow, menyukai sesama jenis. Oh, hewan saja nggak mau, Pak. Jantan sama jantan, betina sama betina itu nggak mau, Pak, hewan. Hewan itu bertarung untuk betinanya, kan begitu kan, Pak, ya? Ya, makanya kalau ada orang melakukan perbuatan demikian, itu lebih buruk dibandingkan hewan itu. Udah merusak itu, Pak, kodrat itu. Nah, itu dia. Makanya Ibnu Hajar Al-Haythami mengatakan secara logika saja melakukan 3 perbuatan ini itu sudah kacau, udah rusak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah pernah berpesan pada kita semuanya di dalam sebuah hadisnya bahwa hilangnya dunia, la zawalud dunya, kata Rasulullah, ahwanu 'ala Allahi min qatl mu'minin bighairi haq. Hilangnya dunia ini lebih ringan bagi Allah dibandingkan nyawa seorang mukmin.
Jadi hilangnya nyawa seorang mukmin itu harganya mahal sekali. Harganya mahal sekali. Makanya di hadis sebelumnya, sebelum hadis ke-12, kita diberikan sebuah hadis yang luar biasa. La taqdab falakal jannah. Jangan marah. Kayak di sini. Dikit-dikit jangan kemudian kita emosi, dikit-dikit emosi, kan kita begitu Pak Hari. Senggol, bacok. Iya. Ini saya udah dua bulan nih, Ustadz nih, saya nggak hadir ke sini. Ini 2 bulan ini saya kalau ngajar di daerah Pinang, iya. Jadi saya sekarang mabit Pak, udah 2 bulan. Misalnya saya Sabtu ini ngajar di daerah Pinang, atau Ahad ngajar di daerah Pinang. Itu saya mabit malamnya jam 10 datang tidur di masjidnya. Karena apa? Karena ya benar kejadian. Waktu saya sedang berangkat ke daerah Pinang situ, itu papasan sama geng motor itu sudah tinggal 5 menit lagi mau azan subuh Pak. Itu di depan warung gacuan itu ratusan geng motor itu bawa celurit luar biasa itu. Di sebelah sini itu Pak. Saya kan menuju ke sana, dia menuju ke arah Cikokol. Waduh, saya bilang kacau nih kalau putar balik nih. Ya. Oh, di depan Hotel Narita itu banyak sekali itu sandal itu. Ini tawurannya di situ. Nah, minggu berikutnya saya ada jadwal ngajar di tempatnya Mas Gary. Mau berangkat kok nih motor pada putar balik nih di rumah sakit Tiara tuh. Ternyata di situ diblokir tuh Pak. Orang di situ pada ngeblokir, ada ngacung-ngacung celurit itu. Jadi kalau tahu hadis ini Pak, itu Masya Allah. Iya. Jadi nyawa seorang mukmin itu luar biasa, darah seorang mukmin itu dilindungi luar biasa. Kemarin hari apa tuh? Ada penyuluhan dari kejaksaan kepada semua guru, BK dan kepala sekolah di SMA Penabur. Ya. Sampai jaksanya itu kesel karena tindak kriminal itu banyaknya pada kalangan anak remaja, meningkat sekarang. Maka dia bilang, nih tolong kepala sekolah izinkan kami dong memberikan edukasi kepada anak-anak terkait dengan hukum. Kalau bisa besok, kalau study tournya itu ke sel, ke LP, ke lapas, biar mereka tahu, ya, mereka tahu. Jadi mereka mau aktivitas kriminal, setelah itu mereka sadar, mereka di LP, dan mereka jadi beban negara kan gitu Pak ya. Yang di LP kan jadi beban negara Pak. Makan dibayarin sama kita yang di luar kan itu Pak. Ya. Jadi beban negara katanya. Maka tolong dong kepala sekolah, beri kami ruang agar kami bisa menjelaskan kepada anak-anak, biar mereka itu berpikir panjang katanya. Itu kan fondasinya di hadis sebelumnya, la taghdab, jangan marah kita. Dan fondasi berikutnya bahwa seorang mukmin dia itu tidak beriman, tidak sempurna imannya sebelum orang lain itu lebih dicintai dibandingkan dirinya sendiri. Nah, Rasulullah juga pernah bersabda di dalam hadisnya bahwa awalu ma yuhasibu bihil abdus shalah. Amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat kita. Salat. Ya. Kemudian awalu ma yuqda bainan nasi ad-dima, dan perkara yang awal yang akan dibahas oleh Allah besok di akhirat yaitu perkara terkait dengan darah. Dari segala macam tindak kriminal, maka yang akan diadili pertama kali oleh Allah itu terkait dengan nyawa. Terkait dengan nyawa. Iya. Berapa bulan yang lalu kita dikagetkan ada seorang anak membunuh orang tuanya. Dia dibunuh Pak. Lepas lehernya Pak. Kemudian kepala bapaknya ditaruh di meja makan. Shock semua keluarganya. Setelah dibawa ke kantor polisi, dia bilang apa? Saya dengarkan bisikan. Dengarkan bisikan? Bisikan, jadi saya suruh bunuh. Ya, alasannya selalu begitu tuh Pak. Alasannya selalu begitu. Pura-pura gila lah, pura-pura sakit lah, itu kan Pak ya? Ya seperti itu selalu alasannya. Ya. Ini penting Pak. Ini kalau ini diberitahu lebih awal, pasti akan aware.
Ya, saya berapa kali tuh Pak pernah datang ke LP anak tuh, Pak. Diminta untuk ngajar Pak. Itu sekali saya nggak mau lagi ke sana Pak. Lo pernah masuk nggak Pak? Lihat di dalam. Itu Pak cuma 4 kali 4 isi 16 orang Pak. Kalau malam itu dikunci di situ Pak. 16 orang tuh tidur di situ. Makan di situ, pipis di situ. Kalau malamnya buang air di situ Pak. Makanya kita mikir panjang tuh, kalau mau marah tuh mikir panjang tuh. Ini senggol, waduh, itu luar biasa tuh. Kata jaksanya, ajaklah turnya ke LP biar sadar katanya. Saya bilang, oh menarik juga nih. Iya. Cuma nanti dikomplain sama orang tua, karena nakut-nakutin. Kalau nakut-nakutin nanti kena lagi mental health katanya. Sekarang kan lagi bagus ya Pak, bahas anak-anak. Jadi akan merusak mental anak-anak nanti segala macamnya. Waduh, kalau begitu repot kita bahas hadis seperti ini. Akan merusak mental anak nanti. Padahal hadis ini wajib disampaikan terkait dengan urusan agama. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah juga pernah berpesan pada kita semuanya, umirtu an uqatilun nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah. Dia wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalika wa samu minni dima'uhum. Jadi Rasulullah pernah berpesan pada kita semuanya bahwa aku itu diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka berkata la ilaha illallah. Tapi hadis ini Pak jangan ditelan mentah-mentah. Ya, kalau kita baca hadis ini secara tekstual saja, nggak pernah ngaji sama Ustadz Amir tadi, ketemu orang yang berbeda dengan keyakinan kita, pasti akan kita uqatilun nas, pasti akan kita perangi. Jadi kan banyak orang yang baru ngaji sebentar terus langsung begitu Pak. Oh berarti setiap yang bukan muslim harus kita perangi. Muncullah ekstremis-ekstremis akhirnya. Itulah yang dikatakan oleh para ulama, seseorang yang belajar tanpa guru tapi hanya dari buku itu lebih cenderung banyak tersesatnya dibandingkan baiknya. Iya. Jadi jangan hanya cukup dari baca buku saja, tapi datang ke majelis-majelis. Nah, kalau sibuk minimal nonton YouTube lah. Dia. Jadi ini penting. Jadi yang dimaksud bahwa Rasulullah akan memerangi manusia sampai berkata la ilaha illallah, itu kita lihat di dalam sirahnya. Kalau dia memerangi umat Islam baru diperangi lagi, maksudnya begitu. Kalau tidak diperangi, maka jangan diperangi. Ya, jangan diperangi. Nah kita tadi, masya Allah nih. Ini saya setiap masjid nih, saya Amir nih, kalau saya ngajar subuh, sudah jarang tuh yang baca kunut mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Ya, sudah jarang itu. Jadi doa aja pelit kita, apalagi harta itu. Mau kunut yang biasa saja atau ditambah lagi dengan kunut nazilah cuman 3 sajalah minimal. Allahumma mansur, Allahumma la'izzal Islam, kan gitu ya, setamanya. Allahumma damir a'da'aka andin, kita doakan supaya Islam itu punya izzah. Kemudian kita doakan saudara kita yang sedang ada di Palestina. Satu lagi kita doakan supaya hancur itu musuh-musuh Allah. Dia. Harga nyawa di sana kan murah sekali, padahal dunia itu diam semua. Dan Rasulullah kemudian berkata bahwa jika engkau melakukan hal tersebut, yaitu melaksanakan sholat, bayar zakat, maka darahmu itu terjaga di dalam Islam. Maksudnya dia seorang muslim yang taat. Kalau dia nggak sholat, hati-hati. Ya, dia nggak sholat dan dia mengikrarkan bahwa saya nggak sholat karena sholat itu tidak wajib. Nah ini hati-hati tuh, imannya bisa pindah itu. Zakat tidak wajib, saya tidak bayar zakat. Wah itu imannya bisa pindah tuh. Zaman Abu Bakar seperti itu diperangi. Ya, diperangi itu. Maka demikian. Seorang ulama mengatakan ketiga perkara yang disebutkan di dalam hadis tersebut adalah merupakan perkara yang pokok yang dapat menyebabkan halalnya darah seorang muslim. Yang satu terkait dengan zina, berarti dia sudah merusak kehormatan seorang manusia. Terkait dengan pembunuhan, maka dia membunuh tanpa ada hak, tanpa ada dasar. Kemudian yang ketiga,
orang yang murtad atau keluar agama, dia sudah merusak agama Allah. Ya. Merusak agama Allah. Nah, baru kita bahas sedikit demi sedikit. Sekali lagi Pak, kita membahas hadis Arba'in An-Nawawi, bukan membahas fikih. Kalau fikih nanti mungkin di pertemuan oleh ustadz-ustadz yang lain. Jadi saya hanya sekilas saja, nanti Bapak kalau nanya jangan terlalu detail gitu Pak. Karena kalau sudah mulai membahas, oh ini zina atau bukan, ini gimana, hukumannya gimana, itu jangan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah, kita bahas sedikit Pak, terkait dengan definisi zina. Irtikabu ma haramallahu ta'ala min nazar au mas au ghairi dzalik. Jadi yang dimaksud dengan zina itu adalah melakukan semua perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Jadi melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah itu bagian daripada zina. Dia baik dengan mata, dengan sentuhan, atau yang lainnya. Nah, itu sudah masuk kategori zina sesuai dengan hadis Rasulullah pernah berkata bahwa tidak ada anak Adam yang selamat dari zina. Zinahnya mata adalah melihat sesuatu yang diharamkan. Zinahnya telinga adalah mendengar sesuatu yang diharamkan. Zinahnya mulut. Dan zina yang sesungguhnya kata Rasulullah dari semuanya tadi adalah zina farj, zina kemaluan di sana. Itu dia tuh. Nah, Imam Nawawi membahas ini bukan terkait dengan fikihnya, tapi terkait dengan fondasinya, terkait dengan sebab-sebabnya. Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah, tidak muncul hasrat untuk zina Pak, kecuali seseorang manusia itu tidak menjaga ainnya, matanya. Jadi penting nih Pak, menjaga mata. Dan bab menjaga mata itu tidak selalu ditujukan pada anak muda, karena yang zina juga ada juga kakek-kakek zina gitu. Ada juga kemudian sudah nikah zina. Dan terkait dengan zina tidak selalu objeknya adalah laki-laki, karena yang berzina pasti berdua Pak ya, nggak mungkin. Jadi perempuan juga sama. Makanya di dalam Al-Quran seorang mukmin yaghdud min absar. Laki-laki yang beriman, jaga pandanganmu. Biasanya di dalam Al-Quran, kalau Allah sebutkan al-mu'minin atau al-mu'minun, itu sudah include al-mu'minat di sana. Tapi terkait menjaga pandangan, Allah tegaskan lagi di ayat berikutnya. Wal mu'minat yaghdudna min absarihinna. Jadi terkait dengan menjaga pandangan itu, ya laki-laki juga harus jaga pandangan, wanita jaga pandangan. Kalau Ustaz Nandang, Ustaz Amir, Pak Nandang, Pak DKM lagi Instagram, nggak sengaja lihat perempuan, Pak, istrinya marah Pak ya, lihat perempuan, perempuan lihat drakor Pak, ganteng-ganteng tuh Pak, dia biasa aja Pak. Harusnya kan nggak boleh, tetap menjaga pandangan juga kan Pak, sama itu harus. Maka munculnya zina itu disebabkan oleh tidak terjaganya pandangan mata. Jadi penting Pak, menjaga pandangan mata. Dan bagi kaum wanita, bagi kaum wanita dan bagi kita laki-laki, memang wanita adalah ujian kita. Karena zuyyilna lin-nasi hubus syahwat minan nisa. Wanita suka bilang ke kita kan Pak, laki-laki Pak, mana laki-laki udah pakai jilbab aja masih dilihatin. Emang wanita enak dilihatin Pak? Mau pakai jilbab nggak pakai jilbab emang menarik perhatian. Karena zuyyina lin-nasi hubus syahwat minan nisa. Memang laki-laki itu matanya tuh lemah dan senang melihat keindahan, terutama wanita. Tapi bagi seorang wanita bukan lawan jenis yang dilihat, bukan laki-laki. Ya. Zina linnasi hubus syahwat minan nisa wal banin wal qanatirul muqantarati wal dhahab wal fiddah. Yang wanita itu Pak, itu baru yang ketiga keempatnya Pak. Kalau wanita tuh Pak, kalau laki-laki lihat wanita lewat Pak, itu kalau dia suka dia bisa berbayang-bayang itu sehari, 2 hari, 3 hari itu Pak. Tapi kalau wanita ngelihat laki-laki ganteng itu biasa Pak, habis itu hilang Pak. Tapi kalau lihat
Tetangga punya motor baru, Pak. Ada tas yang dia incer, Pak. Itu bisa ingetnya sama, Pak, kayak kita tuh, Pak. Bisa 3 hari dia ingat, Pak. Iya, itu silakan, Pak. Bapak mungkin yang sudah berkeluarga lebih lama, Pak, ya. Itu saya alami sendiri tuh, Pak. Kalau udah ngincer tuh istri saya tuh, Pak, diincer terus, dibahas terus tuh, Pak. Bagus itu, Bi. Itu bagus itu, Bi. Padahal udah sebulan yang lalu tuh, Ustaz Amir tuh. Dibahas lagi itu, ya, Bi. Bagus tuh. Jadi kalau belum dibeliin tuh, belum jadi itu. Iya. Jadi kalau lihat perhiasan, bisa lama itu ingatnya itu. Nah itu tuh. Jadi beda pandangan laki-laki dan pandangan wanita. Dia. Nah, makanya sebabnya adalah ghadul basar, menjaga pandangan. Jadi pandangan ini bahaya nih, Pak. Ya. Jadi ada orang apa namanya? Kemarin ada saudara datang ke rumah, cerita. Ini punya, tahu nggak saudara yang ini? Kata gitu. Oh iya tahu. Nah, tinggalnya di Batam ya, iya. Katanya nggak punya anak itu gara-gara kena sihir. Ya, gara-gara kena sihir. Lama nggak punya anak. Saya bilang kalau orang Islam nggak begitu dulu. Dia pasti akan cari ke medis dulu. Setelah ke medis dia pasti cari yang tradisional. Habis itu baru diruqyah, jangan ujuk-ujuk langsung gara-gara jin. Nah, terus dikit-dikit yang disalahin kalau nggak hamil wanitanya, padahal laki-lakinya juga harus diperiksa juga. Laki-laki perempuannya sehat, laki-lakinya enggak. Ya, atau laki-lakinya sehat, perempuannya enggak. Ya, dan setiap penyakit ada obatnya, kecuali as-samun, penyakit kematian nggak ada obatnya. Dia. Nah, maksudnya apa? Bapak Ibu, ya terkait dengan tadi, ya terkait dengan apa namanya zina tadi itu, Pak, ya. Jadi tatapan mata ini, Pak, itu tanpa kasih embel-embel mantra, Pak, itu bisa membuat orang tersihir, Pak. Itu yang disebut dengan sihrul ain, sihir mata. Jadi orang tuh bisa jatuh cinta sama seseorang itu karena tatapan mata. Dia. Dan orang itu bisa sakit gara-gara tatapan mata benci orang lain. Makanya hati-hati ketika posting sesuatu Instagram segala macam, tuh hati-hati. Ya. Jadi punten panandang sekalipun sering dibuatkan flyer, itu jarang posting tuh di WhatsApp saya segala macam. Itu dalam rangka menjaga ain. Tiba-tiba kok kita sakit gitu. Kita banyak istighfar tiba-tiba muka jadi rusak tuh, Pak. Oh, jangan-jangan ain nih. Nah begitu tuh. Sekarang kan orang berlomba-lomba, Pak, untuk pamer segala macam. Kemudian definisi khusus dari zina, idkhalu hasfah amdan fi farj. Ya, bahwa ini zina yang sesungguhnya adalah masuknya ya, kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita. Itu baru disebut zina. Makanya datang seorang laki-laki dari Bani Aslam pada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong lakukan sesuatu padaku. Apa kata Rasulullah? Aku telah berzina. Kata Rasulullah, bukan kali. Paling kau cuma pegang-pegangan doang. Enggak Rasulullah, aku sudah berzina. Enggak kali. Paling kau cuma bercumbu saja. Enggak ya Rasulullah, saya sudah begitu. Oh kalau begitu silakan. Apa hukumannya? Kamu sudah menikah? Sudah. Maka hukumannya adalah di rajam. Kalau belum menikah, maka kata Rasulullah, dia disebut zina ghairu muhsan. Yang di dalam surat An-Nur ayat kedua dikatakan wazaniyatu wazani. Ya. Fajlidu kulla wahidah mi'atu jaldah. Pezina laki-laki dan pezina perempuan, maka jilidlah mereka, cambuk mereka. Ya. Ini menarik, Pak. Biasanya Allah sebutkan laki-laki dulu baru perempuan. Kalau bab zina, Pak, azaniyatu wazani. Zina perempuan dulu, baru pezina laki-laki. Kalau perempuannya nggak ngasih itu, Pak, nggak jadi itu. Maka yang perlu dibangun adalah
Di generasi kita adalah wanita yang memiliki kehormatan itu. Kita jadi guru tuh Pak, kesel, marah Pak kita. Karena lihat di YouTube ada artis bilang, oh saya biasa zina segala macam, itu gimana tuh Pak gitu? Itu kalau Nabi ada di kita Pak, zaman itu orang-orang itu udah selesai semuanya itu Pak. Dengan bangganya dia melakukan hal tersebut. Bapak silakan pagi-pagi buka apa? Bagus, Twitter, X. Itu luar biasa itu Pak. Orang pada mempromosikan dirinya. Terang-terangan loh. Kalau penegak hukumnya benar itu beres semuanya itu Pak. Beres semuanya. Saya pernah diskusi begitu. Wah Ustaz, di Jeddah juga banyak Ustaz yang kayak begitu. Ini lu gak usah ngomong yang namanya maksiat zaman Nabi aja ada. Makanya ada aturan hukum, bukan kemudian dibilang di Jeddah ada kayak begitu, kemudian kita legalkan. Ya nggak begitu logikanya. Berantakan tuh otak manusia kalau kayak begitu. Makanya ada hukum biar dirapihkan semuanya. Iya. Jadi untuk pezina ghairu muhsan maka dicambuk 100 kali. Kemudian diasingkan selama 1 tahun. Diasingkan, kalau zaman dulu kalau kita belajar fikih itu dikeluarkan dari kota tersebut. Tidak boleh masuk ke kota ini. Dan yang kedua, kalau zaman sekarangnya di penjara. Nah, kemudian ada pezina muhsan. Ini hadisnya panjang. Di monggo Pak Nandang daripada KM bagi-bagi ya. Ini untuk pezina muhsan, pezina yang sudah menikah atau pernah menikah. Udah menikah kok zina kan gitu kan Pak ya. Udah menikah kok zina. Perkaranya gimana ini? Maka buat pezina muhsan ya, itu dirajam. Ya. Kalau kita belajar fikih nanti pasti saya akan menjelaskan bahwa rajam itu walaupun di dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang spesifik, ternyata sudah dinasakh, sudah dihapus, tapi hukumnya tetap berlaku. Waktu Rasulullah di Madinah ada seorang Yahudi yang berzina, ketahuan. Nah, Rasulullah sebagai kepala negara pada saat itu bilang, coba lihat di kitabmu, itu di Taurat, apa yang dilakukan kalau ada di antara umatmu yang berzina. Oh, kalau ada yang seperti itu diikat ya tangannya, kemudian diarak pakai kuda, sampai situ saja kata Rasulullah. Itu jangan ditutupin nih ayat yang itu, ditutupin tuh di Tauratnya, dibuka, dibaca kata Nabi. Oh iya, habis itu ditimpukin sampai mati. Jadi diikat Pak pakai kuda Pak, suruh jalan keluar kota sambil ditimpukin sampai mati. Jangan ditutupin kata Nabi, karena nggak mungkin itu Nabi Musa itu menutupi hal tersebut. Kamu yang kata Nabi, sampai begitu tuh. Kamu tuh. Kita nggak kebayang Pak ya, kalau hukum rajam itu berlaku di kita. Ya nggak kebayang itu Pak. Tapi kita juga nggak kebayang Pak, ketika hukum rajam itu diterapkan, itu banyak orang pasti yang akan was-was untuk melakukan hal tersebut. Karena hukum itu sifatnya preventif di dalam Islam. Banyak wabah penyakit hari ini. Banyak yang hari ini nasabnya rusak. Ya. Di barat itu nasab udah nggak karuan Pak. Besok dia tidur sama ibunya, besok dia tidur sama anaknya, besok ini, luar biasa tuh. Rusak nasab orang tuh. Makanya manusia gara-gara zina itu jadi tidak berharga. Kemudian yang kedua adalah pembunuhan dengan sengaja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Ya, terkait dengan membunuh maka hukumannya adalah qisas. Al-hurru bil hurr, ya, wal 'abdu bil 'abd, wal 'ain wal untha bil untha, wal 'ain bil 'ain. Qisas.
Hari ini kenapa dendam itu terus berlanjut? Karena tidak adanya qisas. Di dendam, keluarganya dibunuh, di penjara cuma 10 tahun, nggak kelar kan Pak? Dendam, dihajar lagi keluarga, terus saya itu Pak, bubat antara keluarga tuh. Dia qisas, dan ini tidak bisa diterapkan karena hukum di Indonesia bukan hukum Islam, bukan hukum Islam. Dia, jadi begitu Pak. Nah, Allah berfirman, walakum fi qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Di dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup. Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Jadi kalau kita qisas Pak, itu justru menjaga seluruh kehidupan manusia. Sekarang di Palestina harga murah kayak gitu. Bapak baca surat Isra Pak ya. Jika baca surat Isra, kita baca terjemahannya. Itu Bani Israel keluar watak aslinya Pak. Dia merusak semua negara. Oh nyebrang sah. Orang yang diserang Yaman, Lebanon, Iran kemarin diserang. Prediksinya kalau perang dunia ketiga itu muncul, itu sebabnya dari sana. Mereka licik bilang itu dari 7 Oktober, dari para orang Palestina. Aduh, kita ikut-ikutan lagi bilang, oh iya benar ya ada 7 Oktober gara-garanya. Tadi dunia aman dan damai, waduh. Ngaco juga tuh. Ya. Jadi qisas Pak. Jadi harga murah Pak, nyawa. Kemarin baca berita 5 anak sekolah membunuh temannya, cuma diupah 15.000 sama temannya. Dan namanya pembunuhan di dalam Islam ada pembunuhan yang sengaja dan direncanakan, semi sengaja, tidak sengaja sama sekali. Ya. Yang sering itu semi sengaja Pak. Apa namanya? Gimana ya? Misalnya itu kita ngelempar sesuatu tuh Pak ya ke orang, nggak mati sih Pak. Ya. Tapi kok tiba-tiba mati orang itu? Nah, jadi kalau seperti itu biasanya kena diat itu Pak. Di Arab itu orang kalau disuruh diat untuk hukuman yang semi sengaja itu Pak, itu sampai bangkrut orang itu Pak. Daripada dia dibunuh lagi itu sampai nggak punya harta. Keluarganya nuntut terus. Ya, itu terus. Jadi gitu Pak. Kalau di dalam hukum dulu saya belajar tuh, di hukum modernnya kalau kita naik motor kecepatannya 120, di atas 120 nabrak orang, nah itu tuh Pak, itu sampai sengaja itu. Tapi kalau di bawah itu tidak sengaja. Ya, udah atas duas kencang tuh, wah itu. Nah dia tuh. Kemudian orang yang murtad, Rasulullah bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah dia. Yang seminggu ini ngelihat sosial media berita, ada sekelompok warga Indonesia yang mengajukan tuntutan supaya boleh untuk tidak beragama. Boleh dong, karena itu hak asasi manusia katanya. Itu tidak boleh. Hakimnya cuma bilang ini, kita kan sila pertamanya Pancasila, ini sudah selesai. Ketuhanan yang Maha Esa. Pilihlah. Jadi begitu Pak. Apalagi kalau dia seorang Muslim, kalau mereka merubah agamanya, faqtuluh. Tapi ingat Pak, jangan langsung ditelan ini hadis. Bukan gara-gara, ini berkahnya Pak ya kalau ngajar Pak. Begitu saya ketemu dengan bab ini Pak, itu saya jadi bongkar lagi tuh Pak, kitab-kitab terkait dengan bab murtad Pak. Ternyata prosesnya panjang kalau ada orang murtad di zaman Nabi itu Pak. Panjang, nggak langsung waktu loh, enggak, prosesnya panjang. Prosesnya panjang. Nah, kalau di hukum modernnya ya harus ada
pemerintah yang berwenang yang memutuskan. Jadi nggak boleh kita individu yang langsung menindak, ya tidak boleh. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi apa fungsinya kita, apa hikmah kita mempelajari hadis ini? Satu, jangan mudah terpancing. Dan yang kedua, pandanglah manusia itu memang makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Ya. Maka hati-hati dengan zina. Jaga mata kita. Jaga mata kita. Gara-gara mata akhirnya jadi jalan. Gara-gara jalan jadi pegangan. Pegangan akhirnya check in akhirnya zina hamil, nggak mau tanggung jawab, dibunuhlah nanti itu. Udah nyambung tuh Pak. Bunuhlah nih saya. Jadi gitu. Kemudian nauzubillah, jaga keimanan kita, jangan sampai kita murtad. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Diserahkan pada Pak MC. Salam bagus. Alhamdulillah, demikianlah tadi sudah disampaikan penjabaran tentang hadis ke-14 dari Imam An-Nawawi. Semoga kita dapat bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz tentang 3 hal yang sangat penting ya dalam hidup kita, supaya kita berpikir untuk melakukan 3 hal tersebut. Dapat pada bapak-bapak ibu yang ingin bertanya sesuatu, kami persilakan. Tidak ada. Biasanya tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada, mari kita bisa tutup kita ini nanti dengan tutup oleh doa oleh Ustaz. Dan kalau memang ingin memperdalam dan memperkaya kembali dari Sobat Bapak sudah menyiapkan pustaka ini terkait hadis arba'in ini di perusahaan kita sudah ada. Jadi mungkin bisa silakan kalau bisa membaca, dan mungkin juga isinya mungkin lebih luas, lebih banyak lagi gitu ya, karena setiap pengarang pasti mempunyai sudut pandang yang lebih kaya lagi gitu ya. Sebagai referensi nanti bisa disilakan dibaca. Ini disyarah oleh seorang ulama modern ya. Kalau tidak salah itu muridnya Syekh Ramadan Al-Bubi, Syahid yang pernah syahid di Suriah kalau salah. Itu cukup luas dan gamblang, simpel, singkat, luas padat ya. Bahkan sampai perawi hadisnya pun dijelaskan. Sahabat-sahabat ini cerita-cerita itu diungkapkan. Silakan bisa dibaca supaya bukunya juga bermanfaat gitu ya, tidak menjadi buku. Pada Ustaz kami misalkan untuk doanya sebelum kita tutup dan doa, mari kita sama-sama tutup dengan ibadah tulis. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasara ad-din wakhzul man khazala al muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran katsir, barakallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya.